Shalom Aleichem. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat pukul 18:35 waktu Israel, kita akan bersama-sama masuk ke tahun Ibrani yang baru, yaitu tahun 5786. Dan tahun 5786 dikenal juga atau disebut juga dengan tahun Pewau. Seperti kita ketahui saudara, huruf P arti utamanya adalah maut atau mulut. Dan untuk huruf Waw, kalau kita mengacu ke satu di antara arti huruf Waw yang dikatakan man in his sinful nature which denotes Satan's influence over man, yang artinya manusia dengan sifat dasarnya yang mudah jatuh dalam dosa karena pengaruh setan, maka itu artinya saudara, tahun Pewau ini adalah the year of influence. The year of influence itu artinya apa? Tahun pengaruh. Jadi tahun Pewau ini adalah tahun pengaruh. Dan kalau disebut tahun pengaruh, saudara dan saya, kita mesti hati-hati saudara. Kenapa kita mesti hati-hati di tahun pengaruh ini? Karena yang ada di dunia ini tidak hanya satu pengaruh saja, yaitu pengaruh yang baik. Tetapi pengaruh yang baik itu punya rival atau punya kompetitor atau punya pesaing yang namanya pengaruh yang buruk. Jadi sekali lagi, kalau disebut tahun Pewau ini adalah tahun pengaruh, kita mesti betul-betul hati-hati. Karena yang ada di dunia ini tidak hanya pengaruh yang baik. Tetapi pengaruh yang baik itu punya rival, punya pesaing yang namanya pengaruh yang buruk. Pengaruh baik dan pengaruh buruk itu tidak sekedar antonim, saudara. Ya asal saudara tahu, pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk itu tidak sekedar antonim, tidak sekedar lawan kata. Tapi pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk itu rival. Jadi kalau dikatakan rival, maka dua pengaruh ini akan saling berkompetisi untuk mempengaruhi setiap orang. Namanya saja rival. Kalau rival itu mereka akan saling bersaing. Mereka akan saling berkompetisi untuk mempengaruhi seluruh umat manusia. Dan seperti kita ketahui juga saudara, huruf Waw yang nilai gematrianya 6 selain angka manusia, 6 itu juga angkanya anti Hamasyah. Tapi tidak cuma angkanya anti Hamasyah, tapi 6 itu juga angkanya siapa ini? Angkanya setan. Lah ini artinya apa? Ini artinya bapaknya para pendusta yang namanya setan itu akan semakin memberikan pengaruh yang buruk kepada manusia, sampai manusia yang dia target untuk dijatuhkan, yang ditarget itu betul-betul jatuh. Sebelum manusia yang dia target untuk dijatuhkan jatuh, dia tidak akan pernah berhenti menjatuhkan manusia. Nah mungkin ketika mendengar ini saudara, mungkin ada di antara kita yang berpikir begini, bukannya dari dulu setan itu sukanya mempengaruhi orang Pak, sukanya mempengaruhi manusia. Saya katakan betul saudara. Dan kita bisa melihat waktu-waktu ini, kalau saudara perhatikan berapa banyak orang yang meninggalkan Bapak Yahweh. Berapa banyak waktu-waktu ini orang yang meninggalkan Tuhan. Dan saya perhatikan juga, waktu-waktu ini juga banyak orang tua yang kehilangan anaknya. Tetapi kalau saya katakan orang tua banyak yang kehilangan anaknya, itu bukan berarti anaknya mati. Bukan. Tetapi karena anaknya kawin dengan pemberkatan perkawinan
yang bukan Bapa Yahweh yang memberkati. Dan sebetulnya tanpa orang tua itu sadari, ketika dia punya anak dan anaknya itu kawin, lalu pemberkatan perkawinannya itu bukan diberkati Bapa Yahweh. Secara roh orang tuanya itu sebetulnya sedang kehilangan anaknya. Jadi kalau saudara mengatakan bukannya dari dulu setan itu suka dan sudah mempengaruhi orang, saya katakan betul. Dan kita bisa melihat dari dulu sampai sekarang ini dan sampai nanti Yesus datang, setan itu akan terus mempengaruhi umat manusia. Dan kita bisa melihat sendiri, waktu-waktu ini semakin banyak orang itu yang meninggalkan Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan bukannya dari dulu setan suka mempengaruhi manusia, saya katakan betul, saya tidak menyanggah saudara. Dan kita sudah melihat pengaruhnya. Cuman di tahun Pewau ini, pengaruhnya itu akan semakin kuat sampai orang yang ditarget untuk dijatuhkan itu betul-betul jatuh. Namanya saja tahun pengaruh. Dan kita mesti ingat, di dunia ini tidak hanya memiliki satu pengaruh yang baik. Tetapi pengaruh yang baik itu punya saingan, punya pesaingan namanya pengaruh yang buruk. Jadi saudara perhatikan di situ ada kata semakin yang saya highlight dengan huruf besar semua. Kalau ditulis semakin, jadi memang dari dulu setan itu sudah kasih pengaruh buruk. Tetapi di tahun Pewau ini pengaruh buruknya itu akan apa itu? Semakin intens gitu loh. Kalau dulu dia sudah kasih pengaruh buruk, tetapi di tahun Pewau ini pengaruh buruknya itu akan semakin intens. Ini yang pertama. Yang ingin saya sampaikan dan saudara perhatikan ini baik-baik. Bahwa sekarang ini kita sedang menghidupi tahun pengaruh. Kemudian yang kedua, kita harus berhati-hati juga saudara. Menghidupi tahun pengaruh ini. Karena apa? Kok kita harus hati-hati menghidupi tahun pengaruh ini karena apa? Karena tahun depan, ketika kita masuk ke tahun Ibrani Pezayin atau tahun Ibrani 5787, perhatikan ini baik-baik. Siapapun yang di tahun Pewau atau di tahun pengaruh sekarang ini tidak bisa bertahan dari pengaruh buruk, dia yang tidak bisa bertahan dari pengaruh buruk, tapi justru ikut pengaruh buruk itu, orang itu bisa dipastikan dia pasti keluar dari tampah penampian. Di sini saudara, setiap tahun saya selalu mengingatkan saudara untuk saudara itu hati-hati dengan kehidupan dan juga saudara harus hati-hati dengan iman saudara. Karena apa? Kok saya sering mengingatkan kita itu mesti hati-hati dengan kehidupan kita. Dan kita juga mesti hati-hati dengan iman kita yang sekarang ini kenapa? Yang pertama karena iman kita yang sekarang ini sudah tujuan terakhir kita. Selama kita melakukan long march perjalanan iman kita mencari kebenaran. Inilah iman di dalam Bapa Yahweh itu iman yang paling benar. Iman yang percaya kepada Yesua itu iman yang paling benar. Amin. Ini sudah yang paling benar. Saudara mundur seperempat langkah saja ke belakang kembali kepada Yesus Kristus lagi. Saya berani jamin tidak ada keselamatan untuk saudara. Karena kitab suci sudah memberitahu. Cuman memang memberitahunya itu dalam sebuah nubuatan. Yang namanya nubuatan mesti dibongkar saudara. Dilihat pakai mata telanjang begini ya tidak bisa. Ketika ada satu ayat yang dikatakan sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya orang akan diselamatkan. Kalau kita hanya melihat ayat ini masih belum jelas, saudara. Ya, ayat ini belum jelas. Karena ketika ayatnya ngomong di kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya orang pasti diselamatkan. Di situ tidak disebutkan nama di kolong langit ini yang orang
pasti diselamatkan siapa? Tidak disebutkan. Ada di ayat itu disebut nama Yesus, saudara? Tidak ada. Tapi kalau kita melihat dari kitab suci berbahasa Ibrani, kata diselamatkan itu ditulis dengan kata Yeshua, yang di depannya dimulai dengan 4 huruf Ibrani Yod, Sin, Waw, Ayin, ketambahan 1 huruf He seperti ini di belakang, dibacanya Yeshua. Jadi kalau kata keselamatan itu ditulis dengan kata Yeshua, yang menyelamatkan sekarang Yeshua atau Yesus, saya tanya? Yeshua. Ini sudah tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa disanggah dengan teologi sekalipun. Ya mungkin teologi bisa menyanggah ini itu. Tetapi kitab suci bahasa Ibrani sudah menubuatkan. Karena kalau ayatnya masih mentah, cuman dikatakan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya orang bisa diselamatkan. Kalau itu yang membaca orang dari iman seberang bisa ngeklaim, oh yang menyelamatkan itu nama nabiku. Bisa enggak, saudara? Bisa, dan sah-sah saja. Ya toh? Nanti kalau yang baca itu orang Konghucu, oh nama yang menyelamatkan itu nama dewaku, Wan Kong. Boleh atau tidak? Boleh. Wong di situ enggak ada namanya kok. Di bahasa Indonesianya enggak ada namanya. Tetapi ketika kita lihat dari bahasa Ibraninya, di situ ada kata Yeshua yang diawali dengan kata Yeshua. Itulah yang saya katakan, iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yeshua itu sudah final destination. Ini tujuan terakhir kita, jangan kemana-mana lagi. Tinggal sekarang kita itu siap-siap saja menunggu dijemput oleh Yeshua. Amin. Kita tinggal siap-siap rasa pecicilan maneh, ya. Nggak usah mundur-mundur lagi, tengok kanan kiri, tapi pakai nama itu mujizat, pakai nama ini mujizat. Nama Yesus jauh lebih dahsyat mujizatnya. Haleluya. Jadi kalau saudara perhatikan, setiap tahun saya itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah mengingatkan saudara. Untuk saudara hati-hati dengan kehidupan dan secara khusus iman saudara. Karena tahun yang kita hidupi setelah kita percaya Bapa Yahweh, lah ini perhatikan baik-baik ya. Tahun-tahun kehidupan kita, tahun-tahun yang kita hidupi setelah kita percaya Bapa Yahweh. Asal saudara tahu, tahun yang kita hidupi itu tidak hanya tahun Gregorian. Tapi setelah kita percaya Bapa Yahweh, begitu kita dientenkan masuk ke akar sumber, akar zaitun yang penuh getah. Yang sekarang ini yang memberikan suplai makanan rohani dan iman kita itu dari akar zaitun yang penuh getah atau akar Ibrani itu. Berarti secara otomatis tahun kehidupan yang kita hidupi sekarang itu tidak hanya tahun Gregorian tapi juga tahun Ibrani, saudara-saudara sekalian. Jadi pegang baik-baik ya. Sekarang ini, tahun kehidupan yang kita hidupi, tidak hanya tahun Gregorian, tapi juga tahun apa? Tahun Ibrani. Perlu saudara ketahui, tahun Ibrani adalah tahun yang syarat dengan arti. Tahun Ibrani itu juga tahun yang syarat dengan makna. Tahun Ibrani juga adalah tahun yang syarat dengan pesan. Dan yang paling penting, tahun Ibrani itu tahun satu-satunya tahun yang syarat dengan nubuatan. Nah ini saudara mesti ngerti ini. Tahun Ibrani itu tidak sama dengan tahun Gregorian yang tidak memiliki pesan sama sekali dan juga tidak memiliki arti dan juga tidak memiliki makna, apalagi punya nubuatan. Gregorian itu tidak punya, saudara. Ya, tahun Gregorian itu tidak punya. Tahun-tahun lainnya itu juga tidak punya. Arti, makna, juga nubuatan-nubuatannya itu tidak ada. Hanya ada di tahun Ibrani. Tahun yang sekarang ini begitu kita percaya kepada Bapa Yahweh. Tahun itu kita hidupi bersama-sama. Nah, mungkin ketika mendengar ini saudara, ada di antara kita yang mengatakan begini, siapa bilang Pak,
tahun Gregorian itu tidak memiliki arti. Di tahun-tahun sebelum saya percaya Bapak Yahweh, dan di tahun-tahun sebelum saya mengenal tahun Ibrani, hidup saya juga berkesan tuh Pak. Bahkan saya rasakan banyak kesan-kesan yang baik yang saya rasakan, yang saya alami di tahun-tahun kehidupan saya sebelum saya mengenal Bapak Yahweh. Dan sebelum saya mengenal tahun Ibrani. Bahkan mungkin saudara juga mengatakan begini, bahkan setiap tahun itu selalu ada kesan yang baru yang saya rasakan. Dan tidak hanya itu Pak. Banyak pengalaman-pengalaman yang baru yang juga saya dapatkan sekalipun saya belum mengenal tahun Ibrani. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan atau berpikir seperti itu ketika saudara melihat caption yang ada di depan ini. Tetapi kalau mungkin ada di antara saudara yang berpikir seperti itu, saudara coba sanggah caption yang saya tulis di depan ini. Dengan saudara berpikir, siapa bilang sebelum saya kenal tahun Ibrani, hidup saya juga berkesan tuh. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang juga saya rasakan dan saya dapatkan. Sekalipun saya belum kenal tahun Ibrani. Saya cuma mau tanya begini saudara. Saudara yang berpikir seperti itu, saudara yakin itu tahunnya yang bikin berkesan itu tahunnya? Coba saudara renungkan lagi. Saudara yakin yang bikin berkesan itu tahunnya? Asal saudara tahu, yang bikin berkesan itu bukan tahunnya saudara. Kalaupun ada orang yang memiliki kesan dan pengalaman hidup di tahun Gregorian yang dia hidupi, itu bukan tahunnya yang menciptakan kesan dan pengalaman, tapi yang menciptakan kesan dan pengalaman itu perjalanan hidupnya orang itu sendiri yang menciptakan. Gitu loh saudara ya. Jadi bukan tahunnya yang menciptakan kesan, yang menciptakan pengalaman itu bukan. Tetapi perjalanan kehidupan orang itu sendirilah yang menciptakan kesan dan menciptakan pengalaman. Bukan tahunnya saudara yang menciptakan. Jadi dengan kata lain, manusianya sendiri yang menciptakan kesan dan pengalaman. Bukan tahunnya yang menciptakan. Nah ini tidak sama dengan tahun Ibrani saudara. Tetapi kalau tahun Ibrani dengan adanya nubuatan-nubuatan dan pesan-pesan profetik dari Bapak Yahweh, yang sebetulnya pesan-pesan profetik itu sudah tertulis di dalam Torah, dan ketika itu dibongkar dengan Torah Kut, maka pesan-pesan profetik itu akan muncul. Itulah yang membuat kehidupan kita yang menghidupi tahun Ibrani itu jadi memiliki satu kesan dan berkesan. Dan di situ kita juga jadi bisa punya pengalaman yang baru, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak sama dengan tahun Ibrani, si tahun Gregorian itu tidak sama, saudara. Tahun Ibrani itu tahunnya Elohim, atau tahunnya Bapak Yahweh, atau tahunnya Tuhan. Tahun Ibrani itu tahun yang dipakai Bapak Yahweh untuk mengatur kehidupan manusia lewat pesan dan nubuatan-nubuatan. Nah, pesan dan nubuatan-nubuatan inilah yang membuat hidup manusia itu jadi memiliki arti. Pesan dan nubuatan-nubuatan inilah yang membuat hidup kita sebagai manusia itu jadi memiliki makna. Sehingga ketika hidup kita memiliki arti dan makna, hidup kita jadi berkesan. Karena apa? Kok saya katakan pesan dan nubuatan-nubuatan dari Bapak Yahweh itu yang membuat kehidupan manusia itu jadi memiliki arti itu kenapa? Karena selain pesan dan nubuatan yang selalu baru di setiap tahunnya, nubuatan tahun Ibrani yang sudah lewat atau yang sudah berlalu, yang sedang kita hidupi sekarang ini dan yang akan datang, nubuatannya itu tidak pernah putus tapi selalu terkait dalam satu benang merah yang sama. Nah, ini yang mesti saudara ngerti. Ya, ini bedanya tahun Ibrani dengan tahun-tahun lainnya.
tahun Ibrani itu tahun yang selalu punya nubuatannya. Yang dimaksud nubuatan tahun Ibrani yang sudah berlalu, yang sedang kita hidupi sekarang ini dan yang akan datang atau tahun depan, tidak putus tapi saling terkait dalam satu benang merah yang sama. Itu maksudnya bagaimana? Contohnya saya ambil contoh begini. Sekarang ini kita sudah hidup di tahun Ibrani berapa? 5786. Kalau sekarang 5786 berarti tahun kemarin 5785. Tahun depan 5787. Nah, yang dimaksud nubuatan tahun Ibrani yang sudah lewat dengan yang sedang kita hidupi dan yang akan datang tidak putus. Yang dimaksud itu begini. Ya, nubuatan tahun Ibrani PH 5785 tahun lalu dengan nubuatan tahun PWAW 5786 sekarang ini dan tahun Ibrani Pezayin 5787 tahun depan itu tidak putus, saudara-saudara sekalian. Jangankan dengan tahun PH yang baru beberapa jam yang lalu kita tinggalkan bersama-sama. Tahun PH itu baru beberapa jam yang lalu kita tinggalkan bersama-sama. Ya, jangankan dengan tahun PH, nubuatan itu tetap terkait, tetap connecting, tetap terhubung. Dengan tahun Alef atau tahun Ibrani 1 ketika bumi itu diciptakan, nubuatannya sampai tahun 5786 ini, nubuatannya itu tidak putus, saudara. Nubuatannya tidak putus. Bumi diciptakan itu di tahun Alef, tahun 1. Itulah bumi diciptakan. Maka hari ini berarti umur bumi yang kita pijak sekarang ini berapa? 5786. Sekarang ini umur bumi sudah 5786. Ya, jadi jangankan dengan nubuatan tahun P Alef yang baru beberapa jam kita tinggalkan, bahkan mungkin belum ada 1 jam kita tinggalkan, baru beberapa menit kita tinggalkan. Dengan tahun Alef atau tahun Ibrani 1 ketika bumi diciptakan, nubuatannya itu tidak pernah selesai dan tidak pernah berhenti sampai sekarang ini. Tapi kalau saudara tanya, Gregorian punya enggak yang model seperti ini? Gregorian enggak punya, saudara. Ya, Gregorian itu enggak punya nubuatan sama sekali. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita harus betul-betul hati-hati menghidupi tahun pengaruh, tahun PWAW 5786 sekarang ini atau selama 1 tahun ke depan. Karena apa? Karena tahun depan ketika kita masuk ke tahun Ibrani Pezayin 5787, siapapun yang di tahun PWAW atau di tahun pengaruh sekarang ini, dia tidak bisa bertahan dari pengaruh buruk, orang itu bisa dipastikan dia akan keluar dari tampah penampian. Karena apa? Karena tahun depan alat penampinya itu bukan garpu kayu lagi seperti ini. Tapi alat penampinya apa ini? Alat penampinya itu pedang. Sekarang kita hidup di tahun PWAW, berarti tahun depan kita hidup di tahun Pezayin. Huruf Zayin, arti utamanya adalah pedang. Jadi tahun Pezayin itu tahun pedang. Jadi hati-hati. Siapapun yang tidak bertahan, yang tidak bisa bertahan dari pengaruh buruk di tahun PWAW sekarang ini, bisa dipastikan dia akan keluar dari tampah penampian. Karena yang dipakai untuk menampi tahun depan itu sudah bukan garpu kayu lagi. Tapi yang dipakai untuk menampi apa ini? Pedang. Ya, tahun Pezayin adalah tahun pedang. Coba kita buka kitab suci kita bersama-sama. Di dalam kitab Matai pasal ke-10 ayat 34 sampai dengan yang ke-35. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi nebar apa itu? Nebar pedang. Karena aku datang
untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya. Sekarang saudara perhatikan dua kata yang akan menjadi dua kata kunci untuk tahun penampian tahun depan. Saudara perhatikan kata pedang dan juga saudara perhatikan kata memisahkan. Kata pedang dan kata memisahkan ini tidak lain sedang berbicara tentang winnowing time atau masa penampian. Kalau yang dipakai menampi itu masih garpu kayu, saya katakan orang masih bisa menghindar, saudara. Yaitu kalau disokrok pakai garpu kayu begitu, orang kalau diistilahkan masih bisa lewat celah-celahnya begini. Ya kan, menghindar. Tapi kalau sudah yang dipakai untuk menampi itu pedang, tidak ada yang bisa menghindar. Maka inilah kita diberitahu. Hati-hatilah ketika sekarang ini kita sedang menghidupi tahun pengaruh, tahun Pewau 5786 ini. Kalau saudara tanya sama saya, pengaruh buruknya untuk saya apa, Pak? Saya jawab enggak tahu. Karena apa? Karena setiap kita masing-masing itu akan punya bisikan pengaruh buruknya masing-masing. Saya tidak tahu akan ada pengaruh buruk apa yang dibisikkan ke telinga saya di tahun ini. Saya tidak ngerti. Demikian pula dengan saudara. Saya tidak tahu saudara akan dibisiki pengaruh buruk apa tahun ini. Saya juga tidak tahu. Yang ngerti saudara dan saya masing-masing. Tetapi gampangnya begini saudara. Saudara lihat saja dan saudara rasakan saja. Pokok kalau saudara lihat dan saudara rasakan segala sesuatu itu yang dibisikkan ke telinga saudara atau ada ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan kitab suci, itulah pengaruh buruknya. Gampang ya, tidak susah. Kalau saudara pengen ngerti, tanyalah pengaruh buruknya untuk saya kira-kira apa. Ya saudara nilai sendiri saja, saudara rasakan sendiri. Pokok kalau segala sesuatu yang dibisikkan ke telinga saudara, saudara diajak orang melakukan ini itu, dan saudara ngerti itu tidak sesuai dengan kitab suci, ya itulah pengaruh buruknya. Nah, lalu pertanyaannya sekarang saudara, kalau kita sudah ngerti bahwa sekarang ini kita sedang menghidupi tahun pengaruh, lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau kita diperhadapkan dengan pengaruh-pengaruh buruk di tahun pengaruh sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang pengaruh, kalau saudara ingat dan saudara pernah membaca di dalam kitab suci, Yesua itu pernah menyebut kita dengan satu mineral. Bahkan ketika Yesua menyebut kita, saya katakan Yesua tidak hanya menyebut sebetulnya, tetapi di situ Yesua itu sedang menyetarakan kita dengan satu mineral. Mineral itu nilainya tidak tinggi, saudara. Dan mineral itu bisa didapatkan di mana-mana, harganya murah, nilainya tidak tinggi. Nah, tetapi sekalipun mineral itu nilainya tidak tinggi, yang pertama, saudara harus tahu bahwa mineral itu sangat penting. Mineral itu dibutuhkan banyak orang, dan mineral itu banyak dipakai di berbagai bidang. Kira-kira mineral apa itu, saudara? Mineral itu namanya adalah melah atau garam. Kalau Yesua menyebut kita sebagai garam, ini artinya jadilah garam untuk menangkal atau menetralisir pengaruh-pengaruh yang buruk. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, jadi garam itu bagaimana? Ayatnya kan ngomong begini, atem melah haaretz. Kamu adalah garam bumi. Sebagai garam, saudara, kita itu harus punya prinsip iman yang kuat. Kalau punya prinsip iman yang kuat, itu artinya iman kita itu tidak bisa dipengaruhi siapapun dan juga tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Karena apa? Karena melalui kita nanti, saudara, orang-orang yang sekarang ini imannya sudah tawar,
lewat kita yang disebut melah, yang disebut garam. Orang-orang yang sekarang ini imannya sudah tawar, sudah angot-angotan sama Bapak Yahweh, sudah tidak punya ahafat harisonah atau kasih atau cinta mula-mula lagi sama Bapak Yahweh. Lewat saudara dan saya, kita yang disebut melah atau garam, orang-orang yang tawar imannya itu akan diasinkan lagi. Kalau kita memperhatikan dunia sekarang ini, saudara, dunia sekarang ini tidak sama dengan dunia sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu. Dan saya yakin kita sepakat bahwa kondisi dunia sekarang ini bukan semakin baik, tetapi justru semakin tidak baik. Bahkan lebih ekstrim lagi saya katakan, tidak hanya tidak baik, tapi justru dunia ini semakin jahat. Nah, itu bahayanya di situ. Dan saya yakin kita sepakat, dunia sekarang yang kita hidupi ini semakin ke sini bukannya semakin tambah baik, tapi semakin tambah jahat. Dan sekarang ini banyak orang-orang percaya yang imannya itu sudah tidak asin lagi. Yang saya sebut orang-orang yang sudah tidak asin lagi imannya itu sudah tidak punya ahafat harisonah. Sama Tuhannya sendiri, sama Bapak Yahweh, sama Tuhan Yesus itu sudah angot-angotan. Ya, kalaupun ibadah ya sudah sekedar ibadah supaya tidak ditanyakan gembalanya. Jadi hanya sekedar ala kadarnya gitu loh. Ya, seperti orang kalau peribahasa katakan apa itu? Mati segan, hidup pun tak mau. Lah imannya saya perhatikan sekarang ini kok aneh ya. Mendekati waktu kedatangan Yesus, bukannya orang itu semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi justru imannya saya perhatikan sudah tidak asin lagi, saudara. Sudah tidak punya, saya perhatikan yang namanya ahafat harisonah. Kasih atau cinta mula-mulanya ketika dia jatuh cinta pertama kali kepada Yesus dulu, itu sudah tidak ada lagi. Kok saya bisa ngomong begini? Ya karena saya banyak melihat sendiri, saudara. Lah ini kenapa? Kok orang-orang percaya sekarang ini semakin banyak yang imannya sudah tidak asin lagi? Sudah tidak asin lagi itu kenapa? Karena dunia yang semakin tidak baik ini ternyata membawa mereka mengikuti arusnya. Tetapi kita sekali lagi harus ingat, Yesus itu sudah kasih label untuk saudara dan saya. Yesus itu sudah kasih kita label. Dan labelnya, kamu adalah garam bumi. Itu label yang ditempelkan Yesus untuk saudara dan saya. Perlu saudara ketahui, ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam bumi, dalam bahasa Ibrani, Yesus itu tidak mengatakan atah melah haaretz. Tapi yang Yesus katakan itu atem melah haaretz. Kenapa ini? Kok enggak atah tapi atem? Kalau atah itu perintah untuk satu orang. Misalkan saya ngomong sama Friendsen ini. Friendsen atah melah haaretz. Itu artinya Friendsen kamu itu garam bumi. Tapi kalau saya ngomong atem melah haaretz, berarti saudara-saudara sekalian ini, kita ini garam bumi. Saudara-saudara sekalian ya. Waktu Yesus mengatakan dan memberi kita label garam bumi, Yesus itu ngomongnya juga spesifik. Tidak hanya atah yang hanya you saja, tetapi dia katakan atem. Atem itu kira-kira kalau dalam bahasa Inggris mentah, Inggris bodoh lah kira-kira disebutnya you all, kamu semua gitu loh. Kamu semua itu melah haaretz. Kamu semua adalah garam bumi. Nah ini artinya apa? Ini artinya kalau kamu itu garam, kamu itu harus yang mempengaruhi keadaan, jangan justru yang terpengaruh sama keadaan. Ini sama seperti halnya garam yang ada di laut. Kalau saudara lihat garam yang ada di laut, dia itu tidak sendirian hanya bersama-sama dengan air laut, tidak. Tapi kalau saudara lihat, saudara perhatikan, katakanlah saudara ambil seciduk air laut, lalu saudara bawa ke laborat, saudara cek
saudara pasti akan menemukan bahwa air laut itu tidak hanya sendiri bersama-sama dengan garam. Atau sebaliknya, garam itu tidak sendirian bersama air lautnya. Tapi apa? Tapi garam itu juga bercampur dengan mineral-mineral lainnya. Garam itu juga bercampur dengan logam berat lainnya. Tetapi kalau kita perhatikan saudara, ketika garam itu kecampur sama mineral-mineral lainnya, kecampur sama logam berat yang ada di laut, saya mau tanya, apakah lantas mineral-mineral selain garam dan logam berat itu akan merubah rasanya garam yang asin? Tidak. Dia mau kecampur logam berat sekalipun, garam itu tidak akan pernah berubah, rasanya tetap asin. Karena apa? Karena salt is still salt. Garam tetaplah garam. Dia mau kecampur merkuri, garam itu mau kecampur air sabun, garam itu mau kecampur sampah, bahkan garam itu mau kecampur oli kapal yang tumpah sekalipun, garam itu tetap asin saudara. Garam itu tetap asin. Saya ingat suatu hari saya pernah main casting di laut. Ya, saya pernah main casting, tapi saya tidak tahu kalau airnya itu ternyata ada olinya. Saya ngertinya begitu minonya saya retrieve, loh kok benang saya kotor. Oh, ternyata saya lihat, oh jebule air yang saya lempar casting itu ada olinya, saudara. Terus saya cuci, saya lempar ke sebelah sini yang bersih, saya retrieve, benang saya bersih lagi. Nah sekarang coba saya tanya, ini katakanlah saudara tidak jijik, saudara orangnya tidak gilonan. Ya misalkan saudara tidak jijik, saudara dudul air garamnya begini, dul, di tempat yang air lautnya itu kena oli tadi, kena minyak tadi. Tapi coba kalau saudara misalkan tidak jijik, saudara dudul airnya terus didilat. Saya tanya rasanya apa? Sekalipun mungkin ada rasa olinya, tetapi rasa asinnya hilang atau tidak? Tidak hilang. Rasa asinnya tidak hilang saudara, sekalipun kecampur oli. Wong waktu saya retrieve tak gulung reel saya, nyiprat di mulut saya asin. Walaupun tadi kena oli, tapi tetap ada rasa asinnya, saudara. Nah ini artinya ketika ada yang membisikkan pengaruh-pengaruh buruk di telinga kita, sebagai garam, kita itu tidak bisa dipengaruhi. Amin. Sebagai garam kita tidak bisa dan tidak boleh dipengaruhi. Ketika Bapak Yahweh menciptakan garam, saudara, Bapak Yahweh itu tidak asal menciptakan garam. Kalau dalam konteks iman, garam, selain garam itu sebagai standar iman, perlu saudara ngerti juga, garam itu juga kontrolnya iman saudara dan saya. Garam itu selain sebagai standar iman, tapi garam itu juga kontrolnya iman. Dan ini juga sama persis seperti halnya garam yang ada di laut, yang juga ngontrol air laut. Jadi mau air laut itu kena oli, air laut itu kena sampah, air laut itu kena bangkai sekalipun, air lautnya ketika kita cicip itu juga tetap rasanya asin. Jadi kalau kita garam, iman kita tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, sekalipun tahun Pewau adalah tahun pengaruh. Sekali lagi ingat, yang kita hidupi sekarang adalah tahun Pewau yang adalah tahun pengaruh. Di dunia ini tidak hanya ada satu pengaruh, yaitu pengaruh yang baik. Tetapi pengaruh yang baik itu punya rival atau punya pesaing yang namanya pengaruh yang buruk. Kalau disebut rival, maka dua pengaruh ini mereka akan berkompetisi mempengaruhi saudara dan saya. Tetapi sekali lagi, Yesua sudah kasih kita label Atem Melah Haaretz. Saudara dan saya, kita adalah garam bumi. Yang namanya garam bisa dipengaruhi atau tidak? Tidak bisa. Jadi kalau selama 1 tahun ke depan ini,
Ada yang coba-coba mempengaruhi saudara, meninggalkan Bapak Yahweh. Tidak usah melakukan Torah, tidak usah ibadah Sabat, tidak usah makan kosher, makan sembarang enak. Hati-hati ya. Saya sudah mengingatkan, apapun pengaruhnya, kalau saudara tanya, lah untuk saya apa? Ya saya tidak ngerti. Karena masing-masing kita pasti akan dipengaruhi sendiri-sendiri, saudara. Tetapi ingat, ketika datang pengaruh-pengaruh yang dibisikkan ke telinga saudara, ingatlah bahwa aku itu, apa itu? Garam. Garam tidak bisa atau bisa dipengaruhi? Tidak bisa dipengaruhi. Amin. Amin. Yang terakhir saya mengucapkan Lesyana Tova Umetukah. Saya percaya tahun Pewau, tahun pengaruh 578 ini, 86 ini. Ini pasti menjadi tahun yang baik dan manis untuk kita bersama Bapa Yahweh. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, saudara jabat tangan kanan kiri muka belakang. Saudara katakan Syana Tova, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.